all, balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing videos tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Aku seorang ibu dari 2 orang anak dan penghasilan keluarga kami secara bulanan, namun aku mengelola savings and sinking funds beserta variable expenses kami secara tunai. So if you think you like this kind of videos, please stay tuned. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah spend your time to watch my video and to click this video. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang, halo, salam kenal. Before I start, if you haven't subscribed, please do subscribe, cause I like to make videos about planning, budgeting, and savings challenges on a daily basis. So, let's start with the video. Oke, jadi ini aku udah punya anggaran sebesar 1.700.000 awalnya, tapi ini udah aku kurangin dengan 75.000 untuk uang saku anak aku, karena aku rencananya akan pergi dinas di akhir minggu ini. Jadi ketika nanti hari pertama sekolah anak-anak, aku nggak akan ada di rumah. So to avoid not sending or not giving the money to my kid, aku udah kasih duluan hari ini, hari Sabtu. Dan setelah aku kurangin 1.700.000-nya, jadi sekarang ada 1.625.000 yang akan aku alokasikan, namun tidak untuk kids karena sudah duluan. Oke, di sini aku juga udah siapin my sinking funds and saving tracker. Jadi di sini aku udah tulisin amplop-amplop mana aja yang akan aku cash stuffing hari ini, dan di sebelah kanannya ada balance yang akan aku tulis supaya aku bisa selalu update atau terupdate dengan berapa saldo sinking funds yang aku kelola. Sebelumnya aku mau cek dulu dari uang mingguan aku yang sebelumnya. Oke, maaf tadi videonya agak kepotong karena baterainya habis, tapi ini udah aku ganti. Dan jadi tadi aku mau bilang bahwa aku mau ngelakuin evaluasi dulu untuk berapa yang tersisa di dompet aku. Dan ini kalau dilihat sekilas sih kayaknya banyak ya, masih karena libur tahun baru kemarin kita nggak pergi kemana-mana, kita spend time di rumah, dan belanjaan itu udah dialokasikan dengan uang lain yang nggak diambil dari dompet ini. Jadi uang yang ada di dompet bisa aku alokasiin untuk savings ataupun aku rollover kalau memang belum diperluin. Oke, tapi sebelumnya aku mau ngambil dulu semacam kertas gitu ya untuk aku bikin evaluasi budgetnya. Jadi kalau teman-teman nonton video aku yang sebelumnya, aku sempat bikin evaluasi untuk di akhir bulan. Okay, now I know something about this new budget that I bought. Jadi dia agak bikin kertas yang paling belakangnya ngelengkung ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah. Oke, di sini aku mau buat evaluasi budget mingguan. Jadi ini evaluasi mingguan aku, dan yang akan aku evaluasi itu hanya untuk kategori ya. Yang pertama ada groceries, lalu ada eat out, ada eat out, ada coffee, kemudian ada gas, ada parking, kids, dan juga kindness and buffer. Karena aku belum sempat nyiapin tabel evaluasinya, jadi ini kita sekalian isi bareng ya teman-teman. Jadi di sini aku mau tulis Desember week 4 kemarin itu, coba aku cek dulu ya biar aku nggak bingung. Oke, jadi ini catatan aku dari minggu terakhir dan juga ketika aku terima bonus paycheck di Desember kemarin. Oke, jadi untuk groceries itu aku isi di 50.000 dan 100.000. Berarti groceries ada 150.000. Kemudian untuk eat out ini aku isi di 100.000. Tapi ada juga coffee 25.000, berarti ini 100.000 dan 25.000. Lalu untuk gas 300.000 dan parkir
125.000 setiap minggunya, berarti 250.000 ya, ditambah 300. Ini ada 550.000. Oh wait, ini harusnya 300.000 untuk parking dan 500.000 untuk 250.000 untuk parkir. Making myself confused. Lalu untuk kids kemarin nggak ada karena mereka masih pada libur. Kindness aku isi di 10.000 dan buffer ini 10, kemudian 10 lagi, jadi ada 20.000. Oke. Jadi ini aku udah siapin angka-angka untuk Desember minggu ketiga, dan ini realisasinya, dan nanti di paling kanan ada sisa dananya. Jadi ini real, ini balance. Sebetulnya aku bisa tulis actual sih biasanya. Oke, untuk groceries ini masih ada sisa 10, 20, 30, 40, 42.000. Aku langsung isi di balance-nya dulu ya teman-teman. Jadi ini ada 42.000 dan ini kayaknya mau aku masukin ke groceries buffer. Kemudian tapi yang 2000-nya ini aku pisahin karena dia akan aku taruh di savings challenges. Kemudian untuk food and drinks 5, ini masih ada, let's see, lompat uangnya. Ini masih ada 5, 10, 15, 20, 22, 24, 25.000. Ini kayaknya habis untuk eat out. Maksud aku ini 100.000, ini 0. Coffee ini belum dipakai, jadi masih ada sisa 25.000. Jadi food and drinks itu sebetulnya gabungan dari eat out and coffee. Tapi emang kemarin ini belum dipakai untuk beli kopi, jadi ini pure untuk dana kopi yang masih ada. Cuman emang nominalnya kayaknya agak berubah dibanding waktu aku cash stuffing, karena aku sempat tuker-tuker gitu loh teman-teman. Dan ini kayaknya mau aku roll over. Jadi dia aku masukin lagi ke sini untuk nambahin anggaran coffee. Next untuk gas and parking, ini kayak juga masih ada sisa karena belum sempat isi bensin. 100, 200, 350.000. Jadi bensinnya belum dipakai, masih ada sisa 300.000. Sementara untuk parkirnya sisa tinggal 50.000. Aku udah sempet cek name tag aku tadi sebelum bikin video dan itu memang gak ada. Berarti ini udah kepake 200.000 ya. Dan untuk 300.000-nya ini mau aku roll over aja. Sementara untuk 50.000-nya dia akan aku pakai untuk nambahin savings challenges aku. Kids kosong, kindness kosong, dan buffer ini masih ada 2, 4, 6, 8, 10, 12.000. Ini juga mau aku masukin ke savings challenges aku. Oke, 12 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. 12.000 untuk buffer. Jadi ini kepake 8.000. Kindness kepake 10.000. Kids emang gak ada. Oke, jadi secara total masing-masing anggaran dan realisasi dari 755.000, yang mana ini isinya dari mingguan dan juga bonus, masih ada sisa 429.000. Oke. Ya. Jadi aku udah pakai 426.000 atas anggaran minggu keempat dan juga bonus paycheck. Dan sekarang sisanya tinggal 429.000. Oke. Nanti ini akan ada yang aku masukin ke groceries buffer dan juga ada yang akan masuk ke savings. Jadi sekarang aku mau langsung aja untuk cash stuffing. Dan yang pertama mau di cash stuffing untuk anggaran groceries. Groceries ini aku anggarin di 50.000 dan kemarin aku nggak pakai pecahan receh gitu ya. Jadi ini aku langsung masukin aja 50.000-nya.
Kemudian untuk food and drinks, ini aku anggarin 100.000 lagi untuk eat out. Jadi sekarang di amplop food and drinks aku ada 50, 100, 105, 110, 115, 120, 125.000 untuk food and drinks envelope. Oke. Grocery sudah, eat out udah. Berikutnya mau aku isi untuk parkir. Parkir ini aku selalu pakai 50 ribuan 2 dan 5 ribuannya 5. 10, 15, 20, 25. Jadi ini harusnya sekarang ada 125.000 dan 300. 425.000 harusnya. 100, 200, 350. 125 ditambah 300. Sorry, 425.000. 1, 2, 300, 400, 5, 10, 15, 20, 25. 425.000 di amplop parkir dan juga bensin. Oke. Oh ya, ini aku lagi pakai dompet aku lagi yang kecil. Jadi aku berusaha untuk merotasinya supaya dompetnya nggak ada yang malah jadi rusak karena nggak dipakai gitu ya teman-teman. Kids ini tadi udah aku isi, makanya dia langsung kosong. Sementara untuk kindness ini mau aku isi di 20.000. Seperti biasa, nanti akan dipakai pada hari Jumat. Kemudian yang terakhir untuk di amplop atau untuk variable expenses aku di minggu ini itu untuk buffer. Biasa aku isi di 10.000. 2, 4, 6, 8, 10. 10.000 di buffer. Jadi gak kerasa ya teman-teman, akhirnya aku ngelakuin juga cash stuffing pertama untuk tahun ini. Belajar dari tahun lalu, aku jadi lebih mindful dengan pengeluaran aku, terutama ketika aku ngelakuin cash stuffing ini dan variable expensesnya dikelola secara tunai. Aku jadi lebih berasa gitu ketika mau ngeluarin uang. Jadi belajar dari tahun kemarin, mudah-mudahan tahun ini savings aku bisa nambah dan ya resolusi aku untuk keuangan semuanya bisa tercapai. Oke, ini kindness buffer udah. Berikutnya aku mau masuk ke high priority binders dan itu ada di binder hitam aku. Di sini aku udah sempet pindahin beberapa amplop gitu ya teman-teman, yang tadinya mungkin kalau teman-teman nonton dia nggak ada di situ lokasinya, tapi sekarang aku ngerasa dia perlu ada di sini. Oke, tapi kita langsung aja. Jadi untuk bills ini aku anggarin di 100.000. Jadi sekarang di bill sudah ada 50, 150, 250, 300.000. 300.000 untuk bills dan nanti ini akan due di minggu ini. Bills 300.000. Oke, berikutnya untuk car maintenance ini kemarin aku anggarin di 30.000. Jadi sekarang untuk perawatan kendaraan udah kekumpul 500.000, 600, 650, 670, 690, 700.000 di perawatan kendaraan atau car maintenance. 700.000. Next untuk car tax atau pajak kendaraan ini aku anggarin di 100.000. Jadi sekarang udah kekumpul 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 1 juta 50, 1 juta 70.000, 90, 1 juta 100, 110, 1 juta 115.000. Oke, 1 juta 115.000. Dan ini nanti akan aku bulk saving mungkin di minggu kedua, hopefully. Dan yang pertama untuk challenge aku yang baru di tahun ini yaitu emergency fund. Ini aku anggarin di 200.000. Yang pertama perdana, dan aku mau langsung warnain. Jadi ini aku buat sendiri ya teman-teman. Ini emergency fund aku untuk tahun 2025. Aku udah pisahin antara emergency fund aku yang sifatnya itu dia bukan mini emergency, jadi dia memang mau aku simpan di tabungan atau di rekening. Jadi aku lagi starting up again to bulk this emergency fund for better purposes. Oke, yang pertama ini mau aku isi di 200.000. Aku langsung warnain aja.
Jadi sekarang udah ada warnanya 200.000. Kemudian aku bisa terus isi 200.000 setiap minggunya. Ini sekarang ada 200.000 di emergency fund. Next, ya ini salah satu yang aku pindah, extra debt payment. Tadinya dia adanya di short term binder aku, tapi di tahun 2025 ini aku mau kembaliin dia ke binder utamanya, yaitu di high priority binder, karena sekarang aku punya resolusi untuk melunasi hutang. Jadi ini akan aku tambahkan 150.000. Jadi sekarang di extra debt payment udah kekumpul 100, 200, 300, 310, 20, 30, 35, 37, 337.000 extra debt ya. Jadi kalau di tahun kemarin dia nggak terlalu aku prioritasin, tapi jadinya saldonya nggak cepet turun. Makanya sekarang aku mau prioritasin, terutama ketika aku dapat extra income gitu setiap bulannya. Oke, next ini untuk high school dan juga junior high. Ini masih aku skip dulu. Aku mau isi untuk home maintenance. Tapi sebelumnya intro, ini high school dan junior high juga aku pindahin karena mereka harusnya bukan sebagai savings, tapi sebagai high priority savings. Jadi aku harus readjust klasifikasinya beberapa. Oke, home maintenance ini kemarin aku anggarin di 15.000. Jadi sekarang untuk home maintenance sudah ada 50, 60, 70, 80, 85.000. 85.000 di home maintenance. Lalu untuk house tax ini aku tambahin 100.000 atau pajak rumah ya. Jadi sekarang dia udah kekumpul 1 juta, 2 juta 500, 600, 700, 800, 2800, 10, 20, 2 juta 820.000. Oke, 2 juta 820.000. Aku sempat baca beberapa komen teman-teman yang katanya agak bingung dengan cara aku savings. Tapi ya ini cara aku savings, aku nggak masukin tagihan-tagihan aku ya teman-teman. Jadi yang ada di sini memang lebih banyak sinking funds atau savings challenges aku. Bills yang aku kelola di sini itu memang hanya untuk keamanan keamanan di rumah, dan juga ada uang saku yang aku tambahin ke asisten rumah tangga. Jadi ya kalau teman-teman nyari kayak listrik, air, terus uang sekolah, itu semuanya nggak aku kelola secara tunai, tapi mereka udah direct debit atau menggunakan transfer bank. Jadi aku nggak tarik dan kelola melalui envelope. So yeah, I hope you guys can understand how I do my sinking funds and savings. Oke, back to this. Tadi untuk kids activity ini aku anggarin di 50.000. Jadi sekarang kids activity udah kekumpul 1 juta 100, 250, 70, 1 juta 290.000. 1.290.000. Oke, ini udah lewat dari separuh, jadi harusnya lebih aman. Next untuk THR ini aku anggarin di 20.000. Jadi sekarang untuk THR ART udah kekumpul 100, 200, 300, 400, 500, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 560.000 untuk THR ART. Ya kalau teman-teman mencari kemana amplop lebarannya, dia sekarang pindah. Tadi 500 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 510, 20, 30, 40, 50, 60. Di sini aku nulisnya 560, tapi kok di sini 590 ya? Saya make it wrong. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin aku bikin tracker sempat salah ya. I don't know. Did I took some money? Berkurangnya 50.000. Oh, oke.
Oh really? Let me check. Oke, aku nggak tahu gimana, tapi harusnya sih 590 ya. Mungkin aku sempat pinjem uang di sini dan aku belum balikin, tapi ini aku punya 50.000 kebetulan. Jadi aku coba hitung lagi ya. Harusnya sekarang 590. 100, 200, 300, 400, 500, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. So weird. Aku hitung lagi. 100, 200, 300, 400, 500, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Oke, 590.000. Aku nggak tahu tadi gimana, tapi cara menghitungku sepertinya aneh. Oke, jadi ini THR 590 ya. Oke, and that is all from my high priority binders. Next yang mau aku isi untuk short term binders. Oke, ini dashboardnya kalau ada yang kepengen punya, ini aku beli dari Yume Project. Bisa cek di description box untuk cek tokonya. First, untuk beauty aku anggarin di 50.000 sebab aku butuh beli skincare, facial foam. Jadi sekarang beauty ada 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40. 140.000 untuk beauty. Okay, that is why I always make a tracker di belakang and I try to fill it in before I take videos, karena hal kayak tadi bisa aja kejadian gitu ya teman-teman. Okay, coffee ini aku anggarin juga di 15.000. Jadi sekarang untuk coffee buffer dia udah bertambah dan sekarang udah kekumpul 10, 20, 30, 45.000. Oke, dengan nominal itu aku bisa beli kopi, tapi sebetulnya aku lagi ngurangin dulu sih. Jadi ya cuman ditaruh aja. Next is clothing. Aku mau beli kaos kaki. Aku udah bilang ini beberapa kali di videoku, dan ya aku belum sempat beli kaos kakinya. Jadi ini aku langsung tulis aja 20, 30, 40, 50, 60, 72, 74, 76, 78, 80.000 untuk alokasi di clothing. Okay. Next is fun and family. Karena anak-anak udah balik lagi ke sekolah, jadi harusnya dana ini bisa aku top up dulu sampai nanti waktunya anak-anak liburan lagi dan weekend kita jalan-jalan. Oke. Fun and family ini kekumpul 10, 20, 30, 40, 45, 47, 49, 50.000. Ya kita udah lama sih nggak main ke arcade, jadi mungkin nanti kalau ada waktunya kita bisa main ke arcade. Ayo aku kembali. Ya jadi ini aku sebetulnya take videonya pagi-pagi karena semalam aku mau coba selesaiin ini tapi ternyata udah malam banget. Jadi ini aku lanjutin. Sekarang untuk gadgets, kemarin aku anggarin di 50.000. Let's see. Kemarin itu dia 251.000. 251.000 untuk gadget. Aku hitung dulu, aku soalnya nggak inget ini udah aku taruh uangnya atau belum. 100, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 8 6, 87, 88, 89, 91.000, 191.000, 92, 93, 95, 97, 99, 200.000, 201.000. Sorry, maksud aku 201.000 untuk starting balance-nya dan setelah ditambah 50.000 jadi 250.000. Dan ini mau aku warnain untuk warna hijau. Jadi daun kedua aku kasih warna hijau untuk melambangkan atau representing 50,000 yang aku tambahin di minggu ini. Oke, mudah-mudahan udah cukup kering ya. Jadi ini aku masukin lagi ke dalam amplop dan di sini aku update 251.000. Berikutnya yang mau aku cash stuff untuk grocery buffer, ini memang gak aku anggarin, tapi tadi ada sisa uang
aku lupa tadi sisa uangnya berapa ya. Ini dia 10, 20, 30, 40 ribu yang akan aku tambahkan ke grocery buffer. Jadi ini aku tambah 40 ribu. Dan sekarang isinya jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 ribu. Jadi grocery buffer ini nanti bisa dipakai ketika aku di tengah-tengah minggu atau di saat aku lagi nggak ada anggaran untuk belanja mingguan, aku bisa ambil dari sini. Oke, sebelumnya ini yang kemarin aku sempat gagal masukin ke dalam amplop sebagai cover, aku udah berhasil potong ya teman-teman. Jadi memang jadinya desain yang aku buat agak kepotong cukup banyak karena kepanjangan. Jadi mungkin nanti kapan-kapan aku harus perbaiki dimensinya. Tapi karena aku nggak ingin mubazir gitu yang udah aku print, jadi aku pakai tapi aku ukur ulang supaya masuk semua ke dalam ke dalam amplop. Oke, di sini aku mau tambahin dulu. Tadi ada groceries buffer. Ini aku tambahin 40.000, jadi sekarang dia ada 65.000. Berikutnya yang mau aku masukkan untuk haircut. Haircut aku nggak anggarin karena dia udah cukup. Jadi ini aku skip aja. Next, health ini dianggarin 10.000. Jadi sekarang ada 10, 20, 25, 30, 32, 34, 35.000. Vitamin anak-anak masih ada, tapi mungkin aku harus stok dulu aja karena ya nanti kalau anak-anak udah pada sekolah biasanya mereka jadi makin rajin makan vitaminnya, karena kalau sekarang hari libur sering bolong-bolong gitu deh teman-teman. Ini untuk rainy day kayaknya nggak aku anggarin di minggu ini karena nominal juga udah cukup. Tapi school stuff ini aku anggarin di 15.000. Jadi untuk school stuff sekarang udah terkumpul 10.000, 20, 30, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50.000. 50.000 untuk school stuff. Biasanya ini aku pakai kalau aku ada kalau aku butuh untuk ngeprint, untuk nyetak kebutuhan sekolah. Tapi kayaknya ini school stuff mau aku kumpulin untuk nanti dipakai di bulan Juli, karena kan di bulan Juni mungkin ya, karena kan nanti akan naik kelas. Jadi aku mau nyiapin untuk hadiah atau souvenir yang akan aku kasih ke Walas yang saat ini. Oke, ini untuk transportasi kemarin hanya dianggarin di 7.000 rupiah. Jadi sekarang untuk transportasi kekumpul 5.000, 7.000, 9.000, 11, 13, 15, 16, 17. 17.000 di transportasi. Kalau ini sebetulnya aku isi untuk kalau aku perlu ngisi e-money atau kalau ada parkir-parkir yang aku butuhin tapi nggak tercover dalam gas and parking aku. Mungkin aku harus ngubah kalau misalnya nanti ada sisa sebagian aku taruh juga di situ kali ya, karena aku jarang ngisi si transportation. Oke, next untuk binder 10 aku atau family and events binder. Ini dashboardnya juga dibuat sama Yume Project, bagus ya, aku suka. Kayaknya desainnya dibuat sama orang lain tapi yang bikin finish produknya itu Yume Project. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa coba cek tokonya ya. Oke, untuk yang pertama my spending money, ini kemarin aku anggarin di 25.000. Jadi sekarang untuk spending money aku udah kekumpul 10, 20, 30, 40, 50, 55.000. Ya kemarin aku sempat terakhir pakai uang spending ini untuk beli bolpen. Ya, yang di sini nih aku sempat beli bolpen, uni bolpen ini. Sekarang aku lagi kumpulin lagi untuk nanti mungkin kalau aku pengen beli barang lain. Ini sekarang ada kumpul 20.000 untuk budget ulang tahun dia di tahun ini. Next untuk in-laws, ini juga aku anggarin hanya 10.000. Jadi sekarang di amplop in-laws sudah kekumpul 50, 70, 80, 90, 100.000. Oke, dengan uang 100.000 nanti kalau kita kunjungan atau kita mau bawa bingkisan lebih enak gitu ya. Wait, aku
Aku sepertinya kehilangan satu. Oh no, ya. Jadi birthdays itu juga salah satu yang aku pindah kategorinya. Jadi dia bukan lagi di events, tapi dia kayaknya aku taruh di savings. Tapi gimana ya, kayaknya aku agak nggak yakin. Harusnya birthdays itu tetap ada di Save Around the World. Nggak ada di sini. Coba nanti aku cek deh, kemarin aku pindah kemana ya? Birthdays, dan ini masih di sini. Oh, dia tetap ada di sini tapi aku pindah ke belakang. Oke, aku baru ingat. Jadi ini aku pisah antara events dan juga celebrations yang lain. Jadi ini untuk dengan family. Jadi ini untuk in-laws tadi udah aku tambahin 10.000, jadi sekarang 100.000. Berikutnya untuk mom, ini juga aku anggarin di 10.000 kemarin. Jadi sekarang untuk mom kekumpul 50, 100, 50, 70, 180, 190, 200.000, 203.000 rupiah. Biasanya aku nggak update ini atau ngisi ini duluan, terutama kalau masih jauh ulang tahunnya, tapi aku pengen ya ngerubah cara itu. Jadi sekarang naik ada 100, 10, 20, 30, 35, 135.000. Ya, jadi aku pengen ngerubah cara aku ngisi sinking funds ini supaya nanti ketika harinya udah muncul gitu ya, dananya harusnya udah lebih cepat keisi, kekumpul. Next untuk P ini juga hanya dianggarin 10.000. Jadi sekarang di P masih ada 50, 100, 150, 170, 80, 90, 200.000, 210, 205, 207, 208, 209.000. Wait. 50, 100, 150, 170, 80, 90, 200, 210, 215, 17, 18, 19. 219.000 untuk di amplop P. Berikutnya kita masuk ke events and celebrations. Yang pertama untuk anniversary. Wih, diambil. Anniversary ini aku anggarin di 20.000 lagi. Jadi sekarang untuk anniversary ada 50, 100, 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60. 160.000 di anniversary and date night. Nanti bisa dipakai untuk jalan-jalan atau nonton atau ya makan sama bakso. Birthdays ini dianggarin di 25.000. Jadi sekarang untuk birthdays baru kekumpul 10, 20, 30, 40, 45.000. Dan terakhir di amplop ini yang mau aku isi untuk lebaran. Oke, sebetulnya ada dua. Aku nyiapin 2 lembar, 2 amplop kosong lagi, tapi saat ini lebaran aku anggarin di 50.000. Oke, 10, 20, 30, 40, 50. Kenapa kurang ya? Ini aku tuker deh. Dia 50. Ya. Ini aku tuker ke sini. Jadi sekarang di lebaran udah kekumpul 150, 250, 350, 400, 10, 20, 30, 40, 450, 60, 70, 75, 77, 477.000. Oke. Tadi kenapa 50.000-nya aku kurang ya? Jangan-jangan aku ada yang salah. Oke lah, nanti bisa aku tuker. Ini sebetulnya aku nyiapin ada 2 amplop lagi karena rencananya aku pengen bikin untuk Idul Adha, dan yang terakhir ini untuk New Year's dan juga Independence Day atau hari kemerdekaan. Tapi aku belum buat covernya, tapi aku udah punya idenya atau rencananya untuk bikin kategori itu. Next yang mau aku save up itu untuk savings binder yang ada di Yume Binder. Yang pertama untuk RM savings, ini kemarin dianggarin di 30.000. Jadi aku bisa warnain lingkaran yang ketiga ada di sini 30.000. So untuk RM savings sekarang udah kekumpul total
100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 170.000 untuk RM savings. Kemudian ini nanti bisa segera penuh, jadi nanti bisa aku pakai sebagian untuk extra debt payment. Oke, ini 2025 Save Around the World. Ini mau aku isi untuk challenge yang ini. Jadi yang bulan pertama itu Vietnam. Dan kemarin aku anggarin ini di aku nganggarin ini di dua kembang api, dan masing-masing aku nilai atau aku kasih nominal 20.000. Jadi untuk dua ini aku akan isi 40.000. Harus the last 40, the last 10. 40.000 untuk di Vietnam. Dan di sini aku mau kasih tanda hati karena aku udah save up untuk bulan Januari di icon yang pertama. Jadi ada 40.000. Oke, itu tadi. Oh no, not 20. Oh ya, Vietnam 20. Oke, 1, 2, 3, 4. Aku agak sedikit concern. Kenapa ini kurang ya? Oke, let's just do it first. Ini nominal pertama untuk 2025 Save Around the World. Berikutnya yang mau aku isi untuk 2025 yang ini. Harusnya ini aku isi di 20.000, but I kinda like lost my not lost, tapi kayak kok nominalnya cuma tinggal segini ya. Ini ada 100, 105, 105, 7, 9, 111, 113.000. Aku mau make sure ini 89 tambah 20 tambah 4. Nominal sih bener ya, tapi kayaknya aku ada yang salah dalam pecahannya. Oke, aku kayak masih punya uang di overflow binder aku, jadi aku akan tukar dulu sebelum aku lanjutin isi savings challenges. Oke, mudah-mudahan sekarang udah benar ya. Oke, next ini aku mau anggarin 20.000 untuk challenge pertama di tahun 2025. 2025. 20 in 2025. Aku mau warnain semua aja deh. Oh, ternyata kalau diwarnain agak luntur. Oke, jadi sekarang aku udah warnain lingkaran pertama. Ini kalau aku berhasil isi semuanya, dia akan terkumpul 500.000. Oke, 2 challenges aku yang baru di tahun ini udah diisi. Berikutnya untuk challenge Save the Bunny. Ini kemarin dianggarin di 4.000 rupiah. Dan ini adalah nominal pertama untuk Save the Bunny di tahun ini. That's all that it has. Oops, kadang aku suka lupa ini tak dorong-dorong. Lalu 100 envelope. Oke, aku masih punya banyak sisa di sini. 50, 60, 70, 80, 85, 86, 87, 88, 89. Ini semua untuk 100 envelope saving. Dan karena aku masih punya sisa dari uang mingguan aku, kayaknya aku bisa tambahin lagi di 100 envelope savings. Oke, jadi kan kemarin dianggarinnya di 89, which is this one. Aku kemarin pengen isi pouch terbesar yang pertama, yang terakhir. Kita hitung dulu ya. 50, 60, 70, 80, 85, 87, 89.000. Ini aku isi di pouch nomor 89. Kemudian untuk sisa uang dari minggu ini masih ada 10, 20, 30, 40, 50.000. 52, 54, 56, 58, 59, 61, 63.000. Oke. Dia akan aku sebar ke beberapa pouch. Yang pertama, coba ya, kayaknya ada yang ini kan aku kurang 1 kotak lagi untuk bisa isi ini. Jadi ini mau aku isi di 16.000. 2, 4, 6, 16.000. Oke, 16.000 masuk ke
pouch yang ini. Jadi sekarang aku untuk pouch nominal 13.000 ke atas sudah full terisi dan aku seneng banget liatnya. Lalu ini kan aku ada uang 2000-an yang pecahan lama ya. Jadi karena pecahan lama aku mau tuker dengan yang ada di dompet. Jadi kalau pecahan lama aku prefer untuk nggak disimpan. Aku ambil 4.000-nya, aku taruh di dalam buffer karena pasti nanti bakal kepake sama aku untuk ya kebutuhan di minggu ini. Oke, that's it. Sekarang jadi aku masih ada sisa lagi. Aku mau coba isi untuk nomor 12. Jadi sekarang dia ada 12.000 juga keisi. Aku senang banget deh kalau kayak gini. Kemarin soalnya emang kebetulan kan penghasilannya lebih banyak ya. Tapi aku nggak banyak spending, jadi uangnya bisa aku pakai untuk save up. Ini yang terakhir lagi 11.000, tapi karena aku nggak punya 11.000, or maybe I have 1,000. Kayak tadi ada salah satu yang ada 1.000-nya. Aku coba cari dulu ya. Aku lupa. Oke, ada di amplop P. Ini 1.000-annya aku ambil dan aku tukar dengan 2.000. Aku masukin ke dalam amplop P. Jadi sekarang aku bisa simpan 11.000 di pouch ini. Wow, another page is being fully funded. Sih, aku tadi berhasil isi untuk 2, 3 bahkan, karena tadi yang pertama juga aku isi di 89.000. Yeay, mudah-mudahan ini bisa segera cepet keisi ya. Dan sekarang aku masih ada 25.000. Oke. 25.000 aku bisa isi langsung di sini atau mau aku sebar lagi. Tough decision. Rp10.000 kan udah aku isi ya. Oke, tunggu, aku lagi melihat. 25.000. Oke, ini langsung aku isi aja deh di 25.000. Jadi karena aku sekarang nggak punya savings 5.000-an ataupun 2.000-an, fokus aku bakalan lebih banyak di 100 full binder. 10, 20, 22, 24, 25. Oke. Jadi kalau kemarin aku banyak ngisi di pecahan 5.000-an aku, sekarang enggak. Aku bakal lebih fokusin untuk binder ini. Oke. Sekarang aku tinggal warnain. Jadi tadi aku sempat isi di nomor, tadi aku isi berapa aja ya? Aku tadi isi harusnya kan cuman 89.000. Tapi karena ada sisa, tadi aku isi di nomor 11 dan 12. Kemudian aku tadi isi juga nomor 16. Dan aku isi 25 terakhir. Jadi aku bukan simpan 89.000, tapi aku simpan 153.000. Awesome. Oke, sekarang aku mau warnain. Jadi tadi ada 25.000, 16.000, 12 dan 11. Terakhir 89.000. Wow, that has to be the most that I have ever put. Ya, jadi sekarang makin banyak keisinya. Mudah-mudahan nanti aku bisa konsisten untuk isi ini terus. Dan ketika nanti udah mungkin 2 bulan atau 3 bulan, aku akan coba untuk shuffle lagi ke bawah supaya yang di bawah keisi dan yang atas bisa kosong lagi. Oke, ini aku taruh dulu di samping karena masih belum kering. Ya, berarti aku udah masukin semua. Uangnya juga udah habis di cash tray aku, udah habis teralokasi. Berarti aku udah selesai ngelakuin cash stuffing untuk minggu pertama di tahun 2025. Aku mau ngucapin terima kasih ke teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan ya, kalau kalian suka video tentang planning, budgeting, journaling, reviews, dan juga terkadang vlog, jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan tulis di kolom komentar apa yang akan kalian lakukan di tahun 2025 ini.
With that said, once again, thank you, and I'll see you in my next video. Bye-bye!